Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad. Dengan konten Bocah Story, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan selamat menyaksikan. Selamat datang dalam perjalanan menelusuri jejak sejarah. Hari ini, kita akan mengungkap bagaimana India membentuk peradaban awal Nusantara. Pengaruh India bukan sekadar catatan kaki, melainkan fondasi penting bagi kebudayaan, agama, dan struktur sosial Indonesia. Sebelum kedatangan pengaruh India, Nusantara telah memiliki kebudayaan lokal yang kaya. Namun, interaksi ini membawa perubahan besar. Jalur perdagangan maritim menjadi gerbang utama. Pedagang India berlayar melintasi samudra, membawa komoditas berharga. Namun, mereka tidak hanya membawa barang, mereka juga membawa adat baru, bahasa, dan sistem kepercayaan yang revolusioner. Interaksi di pelabuhan dan pasar kuno menjadi titik temu budaya. Pedagang India dan penduduk lokal saling bertukar pengetahuan. Melalui interaksi damai ini, agama Hindu dan Buddha mulai diperkenalkan, bukan melalui penaklukan, melainkan asimilasi budaya. Para pedagang seringkali menjadi penyebar ajaran, mereka membangun komunitas dan tempat ibadah, menarik perhatian penduduk setempat. Pengaruh ini kemudian meresap ke dalam struktur sosial dan politik, membuka jalan bagi terbentuknya karijen-karijen besar. Dari interaksi ini, lahirlah karijen-karijen awal, seperti Kutai di Kalimantan, Tarumanegara di Jawa Barat, dan Sriwijaya di Sumatera. Kerajaan-kerajaan ini mengadopsi konsep Raja Dewa dari India, di mana raja dianggap sebagai manifestasi dewa di bumi. Sistem administrasi dan pemerintahan juga banyak dipengaruhi. Struktur birokrasi menjadi lebih terorganisir dan kompleks. Pengaruh India juga terlihat jelas dalam arsitektur dan seni. Candi-candi megah menjadi bukti nyata akulturasi budaya. Borobudur, dengan relief-reliefnya yang menceritakan kisah Buddha, adalah mahakarya arsitektur Buddha yang tak tertandingi. Sementara itu Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia, memamerkan keindahan arsitektur dan patung dewa-dewi Hindu. Relief-relief di Prambanan mengisahkan epos Ramayana, sebuah cerita yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya lokal. Hukum dan tata negara juga mengalami transformasi. Konsep-konsep hukum India diadopsi dan disesuaikan dengan kearifan lokal. Para pujangga dan intelektual memainkan peran krusial dalam menyebarkan pengetahuan dan filsafat India. Adopsi aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta membuka gerbang menuju dunia sastra dan pengetahuan yang lebih luas. Karya sastra agung seperti Ramayana dan Mahabharata diadaptasi ke dalam konteks lokal, melahirkan kakawin dan cerita rakyat. Pengaruh filsafat Hindu dan Buddha juga meresap ke dalam kehidupan masyarakat dan istana, membentuk pandangan dunia baru. Dari konsep karma hingga reinkarnasi, ajaran-ajaran ini memberikan kerangka moral dan spiritual bagi masyarakat Nusantara. Secara keseluruhan, pengaruh India telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada kebudayaan Indonesia. Dari bahasa hingga seni, dari sistem pemerintahan hingga kepercayaan, warisan ini masih terlihat jelas hingga kini. Kisah ini mengingatkan kita akan kekayaan dan kompleksitas sejarah Indonesia, sebuah mozaik budaya yang terus berkembang. Sejarah Nusantara adalah kisah yang kaya, terjalin erat dengan interaksi budaya dari berbagai penjuru dunia. Namun, tahukah Anda bahwa salah satu pengaruh terbesar datang bukan dari penaklukan, melainkan dari jalur perdagangan yang damai? Jalur Sutra Maritim, sebuah jaringan kuno yang menghubungkan timur dan barat, menjadi saksi bisu pertukaran peradaban. Di pelabuhan-pelabuhan ini, pedagang dari India, Tiongkok, dan Arab bertemu, membawa serta barang dagangan berharga, rempah-rempah eksotis, kain sutra, keramik indah, dan emas berkilauan menjadi komoditas utama yang diperdagangkan. Melalui dek kapal-kapal dagang inilah, budaya dan agama India mulai meresap ke kepulauan Indonesia. Sebuah proses akulturasi yang membentuk identitas Nusantara tanpa perlu pertumpahan darah atau peperangan. Para pedagang India, khususnya dari kasta Waisya, adalah agen utama penyebaran budaya ini. Mereka tiba di pesisir Sumatera, Jawa, dan Kalimantan,
membawa serta barang dagangan dan tradisi mereka. Untuk menunggu angin muson yang tepat, mereka mendirikan pemukiman sementara yang dikenal sebagai Kampung Keling. Disinilah interaksi pertama dengan penduduk lokal dimulai, melalui barter barang dan komunikasi isyarat. Hubungan ekonomi ini secara perlahan membuka jalan bagi hubungan sosial yang lebih dalam. Teori Waisa menegaskan bahwa para pedagang ini adalah agen utama penyebaran budaya dan agama. Mereka tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai mitra dagang yang membawa ide-ide baru. Proses akulturasi budaya dan agama pun tak terhindarkan, terjadi secara organik dan damai. Banyak pedagang India yang kemudian menikah dengan wanita lokal, membentuk keluarga baru di Nusantara. Ritual pernikahan sederhana yang memadukan tradisi lokal dan India menjadi pemandangan umum. Melalui interaksi sehari-hari dan kehidupan berkeluarga, ajaran Hindu-Buddha mulai menyebar secara informal. Cerita-cerita epik, praktik keagamaan personal, dan simbol-simbol suci diperkenalkan dari mulut ke mulut. Bahasa Sanskerta pun mulai dikenal dengan beberapa istilah yang meresap ke dalam bahasa lokal. Transfer budaya ini bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang cara pandang dan sistem kepercayaan. Pengaruh ini kemudian diadopsi oleh elit lokal yang melihat potensi untuk memperkuat kekuasaan mereka. Muncullah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pertama di Nusantara, seperti Kutai dan Tarumanegara. Raja Mulawarman dari Kutai, misalnya, mengadopsi sistem kepercayaan dan politik India. Prasasti Yupa menjadi bukti nyata adopsi budaya dan agama Hindu di Kalimantan. Konsep Dewa Raja memperkuat legitimasi penguasa lokal, menghubungkan mereka dengan kekuatan ilahi. Arsitektur candi awal mulai terlihat, memadukan gaya India dengan elemen lokal yang unik. Ini menandai pembentukan peradaban yang lebih kompleks dan terstruktur di Nusantara. Warisan budaya India yang dibawa para pedagang ini terbukti abadi, membentuk identitas bangsa. Relief-relief di Candi Borobudur dan Prambanan menceritakan kisah-kisah Ramayana dan Mahabharata. Epos-epos ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sastra dan seni pertunjukan Indonesia. Pertunjukan wayang kulit dengan lakon dari epos India terus memukau penonton hingga kini. Tarian tradisional Indonesia juga banyak yang terinspirasi dari gerakan tarian klasik India. Aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta menjadi dasar bagi banyak bahasa dan aksara di Indonesia. Pengaruh ini hidup dalam seni, sastra, bahasa, dan filosofi bangsa Indonesia hingga hari ini. Termesek, konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang mencerminkan keragaman dalam persatuan. Kisah ini adalah bukti nyata kekuatan perdagangan dan dialog budaya dalam membangun jembatan antar peradaban. Para pedagang, dengan perjalanan damai mereka, telah membentuk peradaban Nusantara yang kita kenal sekarang. Sebuah warisan yang terus hidup, mengajarkan kita tentang pentingnya pertukaran dan saling menghargai. Nusantara kepulauan yang kita kenal sekarang sebagai Indonesia, mulai membentuk identitasnya yang kaya dan beragam. Hari ini, kita akan menyelami salah satu babak paling penting dalam sejarahnya, terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan, dan bagaimana pengaruh budaya India yang dibawa oleh para pedagang, penguasa, dan pujangga membentuk peradaban Hindu dan Buddha yang megah. Pada awal milenium pertama Masehi, Nusantara bukanlah sebuah entitas tunggal, melainkan gugusan pulau-pulau dengan komunitas yang beragam. Namun, lokasinya yang strategis di jalur perdagangan maritim antara India dan Tiongkok menjadikannya titik persimpangan yang tak terhindarkan. Inilah panggung di mana interaksi budaya besar akan dimulai. Kisah ini dimulai dengan para pedagang. Mereka adalah penjelajah samudra, berani mengarungi lautan luas dengan kapal-kapal mereka, membawa rempah-rempah dari Nusantara dan kain sutra dari Tiongkok, serta barang-barang berharga lainnya. Namun, yang lebih penting, mereka membawa ide-ide. Dari India, para pedagang ini tidak hanya membawa komoditas seperti tekstil, perhiasan, dan barang-barang mewah, tetapi juga membawa serta bahasa, sistem tulisan, dan yang paling fundamental, agama dan filosofi. Mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal di pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Sriwijaya di Sumatera dan Tarumanegara di Jawa. Interaksi ini seringkali dimulai dengan pertukaran barang, tetapi seiring waktu berkembang menjadi pertukaran budaya yang lebih dalam. Para pedagang India yang sebagian besar beragama Hindu dan Buddha memperkenalkan konsep-konsep baru tentang ketuhanan, kosmologi, dan struktur sosial. Pengaruh para pedagang ini tidak berhenti di pasar. Para penguasa lokal di Nusantara melihat nilai dalam sistem dan pengetahuan yang dibawa dari India. Mereka mulai mengadopsi dan mengadaptasi konsep-konsep ini untuk memperkuat kekuasaan mereka dan mengatur masyarakat yang semakin kompleks. Sistem pemerintahan yang terpusat
konsep dua raja, dan hukum-hukum yang terinspirasi dari ajaran Hindu dan Buddha memberikan legitimasi baru bagi para penguasa. Mereka membangun kerajaan-kerajaan besar yang mencerminkan kemegahan peradaban India, seperti Kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat perdagangan dan pembelajaran Buddha internasional, atau Karajan-Karajan di Jawa yang melahirkan candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan. Para penguasa ini tidak hanya menjadi pelindung agama, tetapi juga penyebar dharma. Mereka mengundang para Brahmana dan biksu dari India untuk mengajarkan ajaran suci, membangun kuil dan vihara, serta mendukung penerjemahan teks-teks suci. Ini menciptakan lingkungan di mana agama dan budaya India dapat berkembang pesat dan berakar dalam masyarakat Nusantara. Di balik kemegahan kerajaan dan hiruk-pikuk perdagangan, ada peran penting yang dimainkan oleh para pujangga dan cendekiawan. Mereka adalah intelektual pada masanya, yang tidak hanya mempelajari dan menyebarkan ajaran dari India, tetapi juga mengadaptasinya dan menciptakan karya-karya orisinal yang mencerminkan perpaduan budaya. Para pujangga ini menulis kakawin, yaitu puisi epik yang terinspirasi dari wiracarita India, seperti Ramayana dan Mahabharata, tetapi dengan sentuhan lokal dan interpretasi Nusantara. Mereka juga menyusun prasasti yang mencatat peristiwa penting, silsilah raja, dan ajaran agama, memberikan kita jendela ke masa lalu. Melalui karya-karya mereka, ajaran Hindu dan Buddha tidak hanya dipelajari, tetapi juga diinternalisasi dan diwujudkan dalam bentuk seni, sastra, dan filsafat yang unik bagi Nusantara. Mereka adalah jembatan antara tradisi India dan kearifan lokal, menciptakan sintesis budaya yang luar biasa. Interaksi antara pedagang, penguasa, dan pujangga inilah yang secara kolektif membentuk jaringan Nusantara. Perdagangan menciptakan jalur fisik dan ekonomi, penguasa memberikan struktur politik dan dukungan, dan pujangga memberikan fondasi intelektual dan spiritual. Hasilnya adalah sebuah peradaban yang kaya, di mana unsur-unsur India berpadu harmonis dengan tradisi lokal. Bahasa Sanskerta menjadi bahasa elit dan agama. Sistem kasta diperkenalkan meskipun tidak sekaku di India, dan seni arsitektur, patung, serta tari berkembang pesat dengan inspirasi dari India. Namun, penting untuk diingat bahwa ini bukanlah proses peniruan buta. Masyarakat Nusantara memiliki agensi mereka sendiri. Mereka memilih, mengadaptasi, dan menginterpretasi pengaruh India sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal mereka. Ini menghasilkan sebuah peradaban yang unik, yang kita kenal sebagai masa klasik Hindu-Buddha di Indonesia. Dari pelabuhan-pelabuhan yang ramai hingga istana-istana megah dan candi-candi suci, pengaruh India telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Nusantara. Para pedagang membuka jalan, para penguasa memberikan legitimasi, dan para pujangga mengabadikan warisan. Bersama-sama, mereka merajut sebuah jaringan yang tidak hanya menghubungkan pulau-pulau, tetapi juga menghubungkan Nusantara dengan peradaban dunia yang lebih luas. Pemahaman tentang periode ini sangat penting untuk menghargai kedalaman dan kompleksitas budaya Indonesia saat ini. Ini adalah bukti kekuatan interaksi antar budaya dan bagaimana pertukaran ide dapat membentuk peradaban yang abadi. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan sejarah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.